Jadi tugas kami ini yang paling pokok adalah melaksanakan urusan pemerintah itu di bidang kepemudaan dan olahraga. Nah, ini tugas pokok ini tentu saja ada beberapa hal yang patut kita menjadikan prioritas dalam pembangunan. Di antaranya untuk kepemudaan ini kita akan memprioritaskan keikutsertaan pemuda dalam proses pembangunan, baik itu mulai perencanaan, terus dalam pelaksanaan maupun dalam hal pengawasan, sehingga pemuda betul-betul disiapkan untuk pemimpin masa depan. Di sini juga ada program kewirausahaan pemuda dan kemandirian pemuda. Terus dilanjut di bidang olahraga, kita akan meningkatkan prestasi di bidang olahraga. Ada olahraga prestasi, juga ada olahraga rekreasi. Kalau untuk olahraga rekreasi, tentu saja ini adalah semaksimal mungkin keterlibatan masyarakat dalam berolahraga. Selanjutnya, kita juga di samping pemuda dan olahraga juga dalam urusan yang diserahkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga adalah urusan bidang kepramukaan. Itu pun kita kerjasama dengan SKPD yang terkait, baik itu di bidang pendidikan, sosial, mengenai kegiatan kepramukaan. Sudah menjadi hal yang wajar ya, dalam hal pembangunan tentu saja tidak selalu berjalan mulus, ada juga hambatan-hambatan. Salah satunya misalnya hambatan di bidang kepemudaan, ini harus ditingkatkan kembali sinergitas antar satuan kerja tentang pembangunan kepemudaan, karena pembangunan kepemudaan tidak hanya bisa dilakukan oleh Dispora saja. Yang sangat memprihatinkan, angka kesakitan pemuda ini Garut itu paling bawah di tingkat Jawa Barat. Nah, ini tentu saja keterlibatan dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Pendidikan juga ini perlu ditingkatkan. Terus peran serta masyarakat juga perlu ditingkatkan. Lalu untuk olahragaan, ini yang paling menjadi hambatan adalah prasarana, sarana prasarana. Kita sedang membangun di Kabupaten Garut, membangun sarana-sarana olahraga, dan harapannya ini pembangunan sarana olahraga ini bisa sampai ke tingkat desa, bahkan sampai tingkat RW. Contohnya untuk olahraga yang sangat masyarakat, untuk lapangan voli misalnya, ini mudah-mudahan secara bertahap ini bisa sampai tingkat RW. Terus untuk menambah sarana, kita juga sekarang sudah memiliki sarana olahraga, itu ada sarana olahraga terbuka di Kerkop, terus ada juga kita sudah ada GOR, bela diri, dan untuk indoor, untuk pertandingan. Dan nanti tahun 2021, sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Gubernur bahwa Garut menjadi salah satu tuan rumah untuk Porprov yang akan dilaksanakan tahun 2022. Ini akan dibangun tahun 2021 sarana akuatik dengan dana 35 miliar, dan untuk pembangunan lapang sepak bola dan lintasan atletik ini di komplek GOR Ciatil ini akan juga dibangun. Untuk kepemudaan, jadi kita memiliki inovasi pemuda idaman ya. Jadi inovasi, terus dinamis dan mandiri. Ini kita dorong kepemudaan supaya memiliki inovasi. Terus kita juga pemuda juga bisa menyesuaikan dengan dinamika pembangunan. Terus harus bisa mandiri. Yaitu kita punya ada kelompok usaha pemuda produktif. Ini biar pemuda-pemuda itu bisa mandiri. Selanjutnya kita juga dalam rangka mempersiapkan pemuda sebagai pimpinan masa depan, nanti kita akan ada program magang para pemuda. Nanti kita seleksi, bisa magang untuk menjadi pendamping pimpinan semacam ajudan. Jadi kalau pimpinan kemanapun melaksanakan tugas, nanti akan didampingi oleh rekan-rekan pemuda hasil seleksi. Ini tentu saja nanti kita juga akan bekerja sama khususnya dengan Diskominfo, karena setiap mereka sudah melaksanakan tugas mendamping pimpinan, ini harus disampaikan ke publik, di-share. Jadi informasi-informasi yang mereka dapatkan selama mendampingi pimpinan. Ini dalam rangka persiapan untuk mempersiapkan pemuda masa depan, calon pimpinan bangsa. Ini menyongsong tahun 2045 sebagai
tahun emas Indonesia. Kita diuntungkan nanti itu dengan bonus demografi, yaitu usia produktif akan lebih banyak dari usia non-produktif. Nah, ini harus dipersiapkan dari sekarang. Pemuda-pemuda yang sekarang ini adalah calon-calon pimpinan masa depan. Tapi kalau tidak dipersiapkan oleh kita, ini tentu saja tidak sesuai dengan harapan bahwa pemuda yang akan datang akan bisa memimpin Indonesia lebih maju lagi. Moto kami ya dalam masa pandemi ini, jadi pandemi itu tidak berarti kita tidak bergerak. Justru kita harus meningkatkan imunitas. Salah satu imunitas itu bisa terbentuk dengan kegiatan olahraga. Tentu saja kegiatan olahraga ini harus dikawal ketat dengan disiplin yang tinggi, menerapkan protokol kesehatan. Kita mendorong semua masyarakat ini tetap melaksanakan olahraga dengan disiplin protokol kesehatan. Ini dalam rangka untuk meningkatkan imunitas. Jadi kegiatan-kegiatan olahraga tidak kita larang, tapi kita kendalikan sesuai dengan protokol kesehatan. Contohnya misalnya kalau penggunaan GOR atau sarana tertutup, itu kita paling maksimal 30% dari kapasitas itu bisa kita izinkan. Jadi tetap harus bergerak, tetap kita harus melakukan olahraga untuk meningkatkan imunitas di samping dengan asupan gizi yang seimbang. Untuk Porprov, kita ditetapkan sebagai tuan rumah untuk akuatik, ya, untuk akuatik. Namun kemarin hasil rapat dengan KONI Jabar, ini ada beberapa cabur yang tadinya di Tasik, karena ketidaksiapan Tasik, ya, ketidaksiapan, ini akan dialihkan salah satunya ke Garut. Jadi Garut nanti akan ada tambahan untuk futsal, terus basket, terus sepak takraw dan arung jeram. Jadi tidak hanya kita mempersiapkan untuk akuatik saja, kita juga untuk melengkapi cabur-cabur yang dilimpahkan ke Garut. Salah satunya tahun 2021 tadi sudah saya sampaikan, kita akan membangun sarana akuatik itu dengan nilai 35 miliar. Ya. Ini di kompleks SOR Ciatil ini. Ini akan dibangun tahun 2021, insya Allah ini dalam 10 bulan sudah selesai. Ini yang ngebangun rekan-rekan dari PUPR. Selanjutnya untuk sarana lainnya, ini tinggal disempurnakan. Contohnya untuk basket, ini kita sudah tersedia. Terus untuk futsal juga kita lapangan sudah siap, baik itu yang dimiliki oleh pemerintah maupun yang dimiliki oleh masyarakat atau swasta, itu sudah siap, termasuk arung jeram. Di samping sarana-prasarana, kita juga mempersiapkan SDM. Ini kita kerjasama karena hajatnya Porprov itu adalah KONI, kita mendukung KONI sepenuhnya. Itu sudah mempersiapkan SDM untuk tiap-tiap cabur, contohnya untuk perwasitan, terus untuk juri, dan lain-lainnya. Ini sudah disiapkan bersama dengan KONI. Tentu saja harapan saya ke depan, saya kebetulan ditugaskan di sini, ingin membangun olahraga di Kabupaten Garut lebih maju, lebih berprestasi, dan untuk pemudanya lebih mandiri. Ini menyongsong masa depan, terutama Indonesia Emas. Kami inginkan prestasi olahraga Garut terdepan di Jawa Barat. Begitupun prestasi pemuda mandirinya. Itu lebih banyak lagi pemuda-pemuda yang kita bentuk bisa mandiri.